Alam kapau ini saya bikin sebetulnya saya dari awal karena saya riset ya, Padang itu nggak ada matinya. Saya yakin dengan kekuatan masakan saya, tentunya dengan izin Allah gitu kan, saya yakin suatu saat alam kapau akan besar. Nama saya Agus Salim, saya asli Sumatera. Saya punya usaha Alam Kapau Bukit Tinggi. Sebetulnya ini bukan usaha pertama. Restoran saya sudah belasan tahun. Dari Belanda saya 15 tahun. Terus sebelum ini saya join sama temen, tapi kadar Allah saya bisa Alam Kapau Bukit Tinggi. Lahir itu dari 2024. Sebetulnya saya sendiri belum lama di Indonesia. Dari 2020 itu COVID lagi tinggi-tingginya. Saya pulang. Terus karena masih tinggi, belum bisa dine in, masih ada pembatasan, saya bikin usaha lain dulu, ternak ayam. Bengkulu alhamdulillah udah jalan, autopilot, adik yang jalankan. 2021 saya masih pengen restoran. Saya lihat Jakarta sudah mulai nggak pembatasan lagi, sudah sedikit longgar. Saya bikin restoran. Pertama dulu ada namanya Nasi Kapau Nusantara, terus Nasi Kapau Kampung. Setelah itu baru ini. Memang saya berkesimpulan selagi orang itu hidup pasti butuh makan. Nah, kalau misalkan kayak dunia fashion gitu kan, kalau dia ada uang dia baru beli. Tapi kalau makan dia ada uang sedikit pun dia pengen makan enak, ya kan? Udah pasti itu udah hukum alam itu kan pasti ada uang Mendasari sedikit. berarti kebutuhan primer ya Bang? Iya, Mendasari. jadi insya Allah selagi orang masih hidup pasti butuh makan. Kenapa milih makanan Minang? Itu pertama kali pulang dari Belanda itu 2020 tuh saya riset di Jabotabek itu apa sih yang paling laku? Yang laku tuh banyak juga sebetulnya, tapi mengerucut ke di dua jenis masakan Padang sama Sunda. Hampir semua masakan Sunda, hampir semua masakan Padang di Jabotabek itu rame. Tapi kekurangannya masakan Sunda, kalau saya lihat dia harus punya tempat yang mumpuni, besar, ya kan? Tidak bisa kecil karena orang banyak makan di tempat, bukan orang main bungkus atau main box gitu. Ada tapi nggak sebanyak Padang. Nah, sedangkan Padang ini kita aja hari ini kan 500-an box, ya kan gitu. Bisa juga 1000, 2000 box gitu kan gitu. Jadi kenapa milih Padang selain kita mau ngincar dine in-nya, kita mau ngincar orang take away-nya. Dan kita kalau makanan Padang itu nggak harus upselling terlalu keras sebetulnya. Siapa sih nggak tahu rendang? Siapa sih nggak tahu tunjang? Ya kan? Jadi insya Allah bahkan orang kalau misalkan habis umroh, habis hajian, pulang ke Indonesia, yang dicari restoran apa? Pasti Padang. Karena kangen ya? Iya. Oh, Nusantara itu. Orang dari luar negeri seminggu, 2 minggu pasti yang dicari pulang itu restoran Padang. Itu sih kendala karena saya lama di Belanda ya. Di Indonesia itu kendalanya memang di bahan baku. Misalkan minggu ini cabai murah, nggak nutup kemungkinan minggu depan tinggi gitu. Itu sih yang jadi kendala. Tapi sampai saat ini, alhamdulillah sih kita masih tetap untung. Ya, walaupun ada kenaikan gitu, tetap menjanjikan lah. Sekarang tuh lumayan ketat ya. Ketika saya pulang 2020 itu, apalagi yang berbentuk kapau tuh belum banyak. Yang dulu ada itu cuma Ciman, Mangkuto, Switan Mudo di Kelapa Gading kalau nggak salah. Nah, belum banyak. Dan memang pemain-pemain lama kayak Sederhana, Pagi Sore, itu memang mereka udah eksis duluan kan. Nah, kenapa saya milihnya kapau? Ya kan, saya pengen lain lah dari yang lain gitu. Karena kalau Padang itu kan Sederhana itu etalasenya di depan. Nah, tapi kalau kapau kan seperti ini. Jadi orang melihatnya, iya. Jadi untuk makanan Padang menurut saya sih masih cukup meyakinkan. Kan ada beberapa komponen sehingga restoran itu jalan. Dari rasa, pelayanan, kebersihan, dari harga. Oke, masakan enak tapi pelayanan jelek. Masakan enak, kebersihan kurang. Keramahan misalkan, harganya mahal. Nah, itu ya agak sulit. Tapi saya punya prinsip gini. Saya pengen Alam Kapau ini semua orang masuk. Ya, kalangan. Entah itu dari kalangan misalkan dari top manajemen, para direktur ke atas, dan orang-orang kaya. Nah, tapi saya juga pengen orang-orang yang hanya uang 50.000 itu bisa makan di sini. Dan alhamdulillah saya menangkap itu gitu. Jadi kalau misalkan ada orang misalkan, oh enggak, saya segmen bawah gitu. Saya enggak, justru saya ambil semua. Alhamdulillah kalau orang nyebut pagi sore kan, siapa sih enggak kenal restoran pagi sore? Ya alhamdulillah masakan kita sama dengan pagi sore, tapi harga kita lebih rendah. Alhamdulillah walaupun kita pendatang baru,
Kalau pagi sore kan dari tahun 73 kan, sederhana itu dari tahun 72, simpang raya itu dari tahun 69. Mereka masih eksis semua kan. Tapi kita banyak sekali, saya dengar dari komunitas-komunitas, mereka datang dari Kelapa Gading, dari Cempaka Putih, dari Bintaro. Mereka bilang ini enak. Masakannya hampir sama kayak pagi sore, memang kita sedikit pedas dibanding pagi sore itu aja. Nah, alhamdulillah dengan masakan kita yang enak menurut para customer, alhamdulillah kita selalu rame. Dan bahkan brand ayam goreng lah, kita nggak mau sebutkan nama gitu. Kemarin ownernya WA saya, Om gimana di sana? Saya bilang alhamdulillah bang, kita tiap bulan meningkat, ya kan? Alhamdulillah kita nggak kena, walaupun orang banyak kena gitu, tapi bisnis lah katanya, oh bulan ini sepi. Alhamdulillah kita enggak. Ya memang seperti ini tadi dari DPP Golkar kan, pesen ini karena memang sudah teruji dia bilang. Mereka pesan lebih hampir 500-an box. Ya udah ini udah teruji, saya nggak ragukan lagi kalau pesan di sini dia bilang. Alam Kapau ini saya bikin sebetulnya saya dari awal karena saya riset ya, Padang itu nggak ada matinya. Saya yakin dengan kekuatan masakan saya, tentunya dengan izin Allah gitu kan, kita juga nggak boleh takabur kan, walaupun semua bagus, tapi kan kalau Allah nggak menghendaki kan kita juga nggak bisa. Tapi saya yakin dengan review Google yang semua bilang enak masakan kita, saya yakin suatu saat Alam Kapau akan besar. Kita juga baru 2 tahun. Tapi ya ada beberapa komunitas yang bilang ini enak. Saya yakin suatu saat Alam Kapau akan besar. Dan tujuan saya pengen Alam Kapau ini ada di seluruh Indonesia. Bahkan pengen juga ke negara ASEAN. Itu tujuan saya satu. Saya pengen orang-orang banyak saya bantu. Visi besar saya pengen Alam Kapau itu ada di seluruh Indonesia. Insya Allah dengan izin Allah. Jadi saya pengen lebih banyak lagi orang terbantu. Dari segi tim kita udah solid. Banyak sekali komunitas, perusahaan, instansi besar yang ngambil makanan di kita gitu. Jadi secara produk kita nggak mau kalah. Sudah inilah, sudah teruji gitu ya kan. Dan sudah saatnya lah kita mengembangkan diri lah. Ini tahun kedua menurut saya sudah saatnya lah. Tahun kemarin saya masih nata-nata teman-teman ya produknya, terus segala macamnya gitu. Jadi tahun ini saya pengen lebih besar gitu. Sekarang kita masih ada di Tangsel kan. Nah, kita pengen ke Jakarta gitu. Sebetulnya dengan adanya kita terlihat rame terus tiap hari, bahkan weekend, tanggal merah weekend itu selalu membludak gitu kan, parkiran banyak yang mendekati sebetulnya ya kan, mendekatin bank terutama. Tapi saya nggak bergeming sampai saat ini. Bahkan ada salah satu bank dari cabangnya mau ngasih, dari wilayahnya mau ngasih, tapi saya nggak bergeming. Akhirnya didatangkan dari bank itu orang pusatnya, karena mereka bilang ada salah satu rumah makan Padang yang besar juga itu via bank. Dan lewat mereka, dia besar karena mereka bilang ya kan, dan selidik emang benar. Nah tapi saya sampai saat ini saya nggak tergiur ya, walaupun dari pusat bilang kalimat mereka bagus, apa yang kami bisa bantu, saya bilang bantu doa pak ya kan, nggak bagus. Brand itu kita di belakang, mereka besar itu ya kita di belakangnya. Tapi saya tetap komit, saya nggak, perusahaan-perusahaan besar juga ada beberapa perusahaan besar yang kayak Sinarmas, Jababeka, Indofood itu sudah masuk. Tapi memang bentuk kerjasamanya itu menurut saya nggak masuk. Dalam secara hukum Islam juga nggak masuk. Makanya saya sampai saat ini masih belum tertarik ke sana. Ya, alhamdulillah siapa tahu memang jodohnya biar aman, nyaman via LBS ini mungkin. Sebetulnya saya sudah lama dengar LBS itu, karena memang saya sendiri ikut kajian Ustadz Erwandi kan di Blok M, di masjid kita di sini. Itu kan beliau sebulan sekali ya kan. Bahkan saya juga pernah ngobrol langsung sama beliau kan. Nah jadi ada beberapa tempat saya, dia punya kopi di luar kota. Dia punya 6 cabang itu via LBS. Dari jadi satu nambah terus. Bahkan di luar kota itu ada 6. Kemarin buka 1 di Bekasi. Allahu alam sekarang apakah sudah nambah lagi, karena tahun kemarin kalau nggak salah dia buka di Bekasi, dan itu semua dari LBS. Ya alhamdulillah semua karena Allah. Sebetulnya saya dikenalkan sama temen LBS, dan kita ini kan bukan cuma pengen hidup di dunia ya kan, kita tuh pengen cari yang halal, yang berkah. Untuk apa kita punya harta banyak tapi nggak berkah ya kan? Siapa sih yang nggak kenal Ustadz Erwandi gitu kan, pakar muamalah kontemporer gitu kan. Ketika saya dikenalkan sama LBS, ya saya mengiyakan, karena saya tahu LBS urun dana itu di belakangnya Ustadz Erwandi ya kan. Saya nggak ragu lah, tanpa pikir panjang, ayo kalau itu LBS saya pengen. Perlu diketahui juga ada beberapa ke depan kita juga dalam waktu dekat ini akan ada MOU sama HSQ, sama Ustadz Abdullah Roy, kebetulan saya deket. Dan jadi setiap orang makan di Alam Kapau 10%-nya kita akan masukkan ke HSI nanti.
Kalau dia belanja misalkan 250, jadi 25.000-nya itu kita akan sumbangkan ke ASI untuk operasionalnya ASI. Dan di Bandung juga kita lagi cari tempat juga untuk Ustadz Abu Haidar juga. Semoga nanti dimudahkan oleh Allah, ada cabang Bandung juga. Untuk dalam waktu dekat ini sebetulnya saya ada satu tempat masih nggak jauh dari sini, Gading Serpong. Kalau ini BSD kan, Gading Serpong itu menurut saya karena saya pernah punya cabang juga di sana dan itu konsumtif sekali gitu. Dan saya pengen di sana gitu. Ya memang sewanya nggak murah sih di sana, tapi memang letak strategis, tempat premium istilahnya itu memang nggak murah sih. Ya, tapi itu sebanding insya Allah. Karena saya sudah lakukan 3 tahun yang lalu di sana dan itu omsetnya luar biasa. Seperti yang tadi saya bilang, selama ini kan kita mengandalkan orang dine in kebanyakan kan, masih 80% kita dine in dan 10%an online, 10% pesanan box. Nah, kedepannya kita selain cabang baru, kita pengennya untuk online itu kita perbesar, ya kan, lebih besar lagi. Satu, kedua, kita sudah siapkan tim untuk canvassing ke perusahaan dan instansi-instansi pemerintah via e-katalog itu. Sekarang kan kalau instansi pemerintah kan harus via e-katalog dan kita udah siap semua. Ya target kita tahun depan omset kita lebih naik lah dibanding tahun ini. Sekarang itu kita hampir 1 M per bulan. Menurut saya masih kecil karena target saya 1,5 untuk di restoran ini ke depannya itu. Nah tapi orang-orang bilang, Pak ini udah jauh lebih bagus. Restoran belum 2 tahun omset segini udah bagus banget dan pesanan ya kayak tadi kan hampir 500 box gitu per harinya gitu. Kadang 700, kadang 600 gitu. Jadi udah bagus benar mereka bilang. Tapi saya belum puas. Saya tetap akan tingkatkan lagi lah. Nggak bisa dipungkiri ya karena ada Ustadz Irwandi di sana. Saya ngerasa nyaman. Saya seperti kemarin saya bilang ketika LBS mau ngajak kerjasama, saya nggak ragu, ya kan? Saya langsung gitu, iya gitu mau. Dan berharapnya LBS bisa menggandeng saya. Kita ini kan masih tempat semua nyawa, ya kan? Siapa tahu suatu saat LBS bisa gandengan dengan saya. Kita punya ada tempat sendiri yang udah benar-benar punya kita. Dan membesarkan alam kapau ini juga yang nggak terbatas di Jabotabek aja, di luar-luar kan masih banyak potensi kayak di Sulawesi itu kan besar. Saya dengar ada salah satu brand nasi Padang itu kan di Sulawesi itu besar, di Riau juga besar. Ya, saya sih berharap sekali LBS bisa besar sama alam.